Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbah semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih, dan mungkin ada yang lagi sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda nggih Mbah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Mbah, di hadapan saya ini ada handphone HTC D626Q yang mana dalam kondisi seperti berikut ya, yang logo ya. Untuk cara risetnya seperti ini Mbah. Untuk cara risetnya ini saya cari-cari, ini agak sedikit mempunyai perbedaan ya dengan handphone yang lain. Untuk cara risetnya tekan tombol seperti berikut, volume kurang dan volume tambah Mbak, untuk merisetnya. Oh iya Mbak, sambil lalu sebelum kita menuju ke video selanjutnya, khusus buat sahabat dan mbak semua yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu untuk berlangganan video atau tips terbaru dari saya Mbak ya. Tidak usah di like Mbak, tidak usah di like, cukup di subscribe saja untuk berlangganan. Oke Mbak, setelah masuk seperti berikut, klik tombol tekan tombol power akan masuk ke mode recovery, dan setelah itu tombol volume kurang untuk memilih, klik clear IP data, jangan tekan tombol power untuk oke, tekan tombol volume up atau volume tambah untuk notifikasi oke. Kita WP data dulu Mbak, kita tunggu sesaat sambil dicolok cas. Ampere masuk berarti pengisian aman terkendali Mbak ya. Oke, setelah selesai tekan ke bawah lagi, pilih IP CAC Partition. Untuk notifikasi tekan tombol volume up. Oh iya Mbak, singkat cerita handphone ini saya WP gagal Mbak ya. Jadi solusinya saya menggunakan komputer Mbak, dan untuk tipenya pun saya tidak tahu Mbak. Ini sebelum dikonek komputer saya belum tahu ya, tipe apa, HTC tipe berapa saya tidak tahu. Kira-kira seperti itu Mbak. Sambil lalu Mbak nggih, untuk sahabat dan mbak-mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbak, tombol itu tidak akan nongol kalau belum subscribe Mbak. Jadi harus subscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbak. Nggak usah di like Mbak, nggak usah di like. Cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan, dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbak. Alhasil setelah riset mutung Mbak, dan saya coba tes, rupanya tidak dilem yang tutup belakang. Sekedar info untuk baterainya, barangkali yang mau mengganti baterainya, ini kayaknya langka Mbak. Kapasitasnya 2200 mAh Mbak ya. Untuk kapasitas baterai 2200 mAh Mbak, barangkali ada yang mau cari baterainya nanti ya. Oke Mbak, kita lanjut menggunakan komputer atau PC untuk proses eksekusi. Dan singkat cerita, handphone ini tadi untuk menjaga sesuatu hal yang tidak kita inginkan sudah saya backup Mbak ya. Barangkali setelah flashing handphone mati atau bagaimana, langkah pertama sudah saya lakukan backup. Ini saya tes identifikasi untuk melihat
tipe atau jenis IC yang dipergunakan. Untuk caranya tekan tombol volume up dan colok USB Mbak untuk menu booting. Proses berjalan. Sebenarnya sudah saya bilang sama beliau tadi Mbak ya, ini resiko mati, dan beliau pun mengiyakan begitu loh, karena saya lebih baik rame di depan daripada rame di belakang. Tapi biar bagaimanapun kita harus cari aman Mbak, kita backup terlebih dahulu. Oke Mbak, kita langsung melakukan flashing karena saya sudah membackup. Kebetulan ada koleksi untuk file flashing. Seperti yang tadi yang untuk identifikasi tombol boot di bagian top tombol volume up, kita colok USB. Apakah proses berjalan? Proses berjalan Mbak ya. Proses flashing berjalan dengan lancar. Kita tunggu saja apakah selesai atau berhenti di jalan. Jika nanti berhenti di jalan atau apa, baru melakukan eksekusi kelas sedikit berat yaitu dengan cara menformat. Jika mungkin bandel Mbak, bisa dilakukan menformat, tapi ya ingat Mbak, harus konfirmasi sama beliau, sama yang punya, kalau sampai format-formatan, karena risikonya bisa mati. Proses berjalan Mbak, sedikit saya percepat untuk videonya supaya tidak terlalu panjang untuk durasinya Mbak ya. Oh ya Mbak, sekali lagi sambil lalu buat sahabat dan Mbak semua yang belum subscribe, belum berlangganan, klik subscribe Mbak untuk berlangganan notifikasi video-video terbaru dari saya, baik video ya, dari yang tidak bermanfaat sampai yang bermanfaat. Oke Mbak, proses selesai, kita nyalakan handphonenya agak sedikit lama sambil kita colok cas Mbak ya. Dan buat sahabat dan Mbak semua, jangan di like ya, jangan di like video-video dari saya, jangan di like, cukup di subscribe saja untuk berlangganan. Dan jika bermanfaat, mungkin mau dibagikan, monggo dibagikan, sekiranya bisa bermanfaat buat sahabat yang lainnya tentunya. Oke Mbak, kita sedikit percepat dan sedikit cut untuk mempercepat durasi untuk proses booting ya. Ini lumayan lama untuk bootingnya. Oke Mbak, saya sedikit zoom supaya sedikit kelihatan ya untuk penampakan handphonenya. Saya connect komputer, di sini ada logo Violet, tapi kita abaikan saja. Kita tunggu, ada tanda-tanda kehidupan, kita pilih bahasa. Kita next sampai selesai Mbak. Singkat cerita, kasus pun terselesaikan Mbak ya, buat mengeksekusi kasus HTC hang logo Mbak. Kayaknya sampai di sini dulu Mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan Mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang, bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya Mbak ya. Oke Mbak, buat sahabat dan Mbak semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak ya. Dan khusus buat sahabat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.